Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ada apa sih? Kau ngapain di sini? Jadi, saya adalah Edesa Siahaan dari kelompok pertama. Di sini, saya berperan sebagai moderator. Nah, di waktu kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Berikut adalah video perkenalan dari kami. I was a girl in the village doing alright. Then I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right. So much to learn and see. Up in the castle with my new family. In a school that's just for royalty. A whole enchanted world is waiting for me. I'm so excited to be. I'm finding out what being royal's all about. Making my way, it's an adventure every day. It's gonna be my time to show them all that I'm Sophia the First. Sebagai moderator, saya tak hanya memperkenalkan teman-teman saya saja, namun saya akan menyajikan sedikit materi tentang maraton. Secara internasional, maraton diatur oleh World Athletics, sedangkan di Indonesia berada di bawah naungan PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Lari maraton adalah olahraga lari jarak jauh yang berada sejauh 42,195 km yang membutuhkan persiapan yang sangat matang. Sebelum berlari, pelari juga harus melakukan pemanasan, pengecekan perlengkapan, dan menjaga kondisi tubuh. Dan saat berlari, posisi tubuh harus tegak, langkah dan ayunan tangan seimbang, serta ritme kecepatan diatur agar tidak cepat. Pernapasan juga penting. Dengan teknik diafragma dan pola napas teratur, maraton bermanfaat untuk kesehatan jantung, paru-paru, stamina, mental hingga prestasi. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Yohanes Manurung sebagai penyaji materi pertama. Sebelum melakukan lari maraton, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya tubuh siap dan terhindar dari cedera. Yang pertama, pemanasan dan peregangan. Lakukan pemanasan selama 10-15 menit. Gerakan bisa berupa jalan cepat, jogging ringan, atau stretching dinamis. Fokus pada otot kaki, pinggul, dan bahu karena bagian ini paling aktif saat lari jarak jauh. Peregangan membantu meningkatkan elastisitas otot dan sirkulasi darah. 2. Cek perlengkapan. Gunakan sepatu
dalam lari maraton, cara bernapas yang salah pun kadang bisa membuat kita para pelari dapat kewalahan. Yang pertama, gunakan pernapasan diafragma dari atas perut. Tarik napas melalui hidung dan biarkan perut mengembang. Buanglah napas dari mulut dengan perlahan, jangan terburu-buru. Terkadang kalau kita mengeluarkan napas secara terburu-buru, mungkin kontraksi yang terjadi di paru-paru tidak dapat terjadi dengan baik atau terurut prosesnya sesuai dengan interval yang kita butuhkan. Yang kedua, atur ritme pernapasan. Dalam berlari pun kita memerlukan ritme. Terkadang para pelari yang asal-asal pun tidak tahu apa itu ritme. Dalam lari kita bisa menggunakan pola dua-dua, yaitu tarik napas selama 2 langkah lalu buang selama 2 langkah. Untuk jarak yang jauh juga bisa kita menggunakan pola 3 dengan 2 atau 3 dengan 3 untuk tubuh lebih hemat waktu dan energi. Dan materi dan poin yang ketiga yaitu tetap rileks. Saat berlari, terutamanya lari maraton, kita sebagai pelari jangan panik atau terasa tergesa-gesa. Jangan panik atau menahan napas meski mulai terasa lelah, dapat membantu kita, memberi kita terasa semakin fresh dan tidak mudah lelah. Semakin tenang pernapasan kita, semakin stabil ritme dalam berlari. Mungkin hal ini dianggap sepele, tapi jika tidak dilakukan dengan benar, hal berlari tidak dapat dijamin sesuai dengan ekspektasi dan tidak dapat memberikan hasil yang bagus. Lari maraton meliputi peningkatan kesehatan jantung dan kardiovaskular karena memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah, penurunan berat badan dan pembakaran lemak yang efektif, peningkatan daya tahan dan kekuatan otot kaki, perut, punggung, serta peningkatan kesehatan mental berkat pelepasan endorfin yang dapat mengurangi stres dan depresi. Selain itu, lari maraton juga dapat memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan kepadatan tulang, dan memperluas hubungan sosial melalui komunitas pelari. Manfaat fisik, peningkatan kesehatan jantung dan kardiovaskular. Lari maraton adalah latihan aerobik yang efektif dalam meningkatkan detak jantung dan aliran darah, sehingga memperkuat jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung serta tekanan darah tinggi, membakar lemak dan menjaga berat badan. Aktivitas lari meningkatkan metabolisme dan membakar kalori yang membantu menurunkan berat badan dan menjaga berat badan ideal, meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Lari maraton melatih otot kaki, perut, dan punggung sehingga meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot, serta membantu menjaga postur tubuh yang baik. Memperbaiki kualitas tulang. Olahraga lari juga dapat meningkatkan kepadatan mineral yang dan kekuatan tulang sehingga mengurangi resiko masalah tulang, punggung, dan masalah tulang lainnya. Manfaat mental dan sosial. Meningkatkan kesehatan mental. Lari memicu pelepasan endorfin, hormon yang membuat bahagia sehingga dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kualitas tidur lebih baik. Rutin berlari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur sehingga tubuh menjadi lebih segar, bugar, memperluas hubungan sosial. Mengikuti komunitas lari atau acara maraton dapat menjadi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama. Baik, saya Mas Sebastian Abdul sebagai penyaji materi yang kelima. Pada lari maraton, waktu dan kecepatan sangat penting untuk mengatur strategi. 1. Jarak dan standar waktu. Jarak maraton resmi adalah 42,19 km. Lari dunia bisa menyelesaikan maraton dalam waktu sekitar 2 jam. Ini sedangkan pelari amatir biasanya 4 sampai 6 jam. 2. Pace atau kecepatan rata-rata. Pace adalah waktu tempuh per kilometer
Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan?